Ya, MJ Listeners, untuk membahas lebih lanjut, saya akan membahas hal ini dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group Network, Elman Saragi, dalam segmen Dari Meja Redaksi. Hey, dari mana? Dari Meja Redaksi. Selamat pagi Bang Elman. Pagi Mbak Nela. Apa kabarnya Bang? Baik. Mbak Nela, apa kabar? Baik. Sehat selalu. Nah, ini kita mau bahas polemik nih Bang yang terkait pemecatan Dokter Terawan dari ID. Nah, DPR menyimpulkan polemik antara Ikatan Dokter Indonesia dengan mantan Menkes Terawan Agus Putranto sebagai masalah internal organisasi. Tanggapan dari Bang Elman? Iya, pada mulanya itu internal organisasi ya, ID ya. Tetapi ketika masalah ini sudah terpublish keluar dan juga menyangkut kepentingan pasien, kepentingan calon pasien, ini tidak cukup hanya internal ID. Ini sudah menjadi masalah kita. Jadi setidaknya masalah Departemen Kesehatan. Setidaknya menjadi masalah DPR. Jadi ini tidak boleh lagi misalnya ID menyatakan ini internal. Kalau ini internal, mestinya masalah ini tidak terpublish dan masyarakat tidak pernah mendengarnya sebetulnya. Tapi ini kan sudah menjadi perbincangan umum. Jadi kalau menurut saya ini harus diselesaikan oleh Departemen Kesehatan bersama DPR. Tidak boleh lagi diselesaikan oleh hanya internal ID. Karena ID kan sudah jelas. Mereka memecat Dokter Terawan dan final and binding. Jadi menurut saya selesai, finish. Pertanyaannya, apakah tidak membiarkan seorang dokter yang sangat inovatif dan sangat membantu masyarakat yang memerlukan kesehatan, setidaknya 40.000 pasien yang sudah terselamatkan oleh Dokter Terawan dan tidak pernah ada keluhan dan tidak mati. Itu satu pun tidak ada yang mati dan satu pun tidak pernah komplain. Artinya apa? Walaupun ini hanya berdasarkan testimoni, tidak berdasarkan uji klinis, tapi menurut saya inilah yang harus mestinya dikawinkan, digabung. Satu sisi ID bersama Depkes memberikan fasilitas, menjadi fasilitator, sementara ada seorang dokter yang namanya Dokter Terawan mampu menciptakan pengobatan, yaitu terapi cuci otak dan bahkan menciptakan vaksin Nusantara. Nah, mestinya kan Dokter Terawan ini harus dihargai, diapresiasi, dan tidak boleh dibinasakan. Kita capek-capek menghasilkan seorang dokter yang kita harapkan mampu mendunia. Dan hampir belum pernah saya dengar ada dokter Indonesia yang sudah mendunia. Baru kali ini. Tapi langsung dibinasakan. Menurut saya, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Pemerintah tidak boleh lagi membiarkan masalah ini hanya masalah menyangkut Dokter Terawan versus ID. Itu menurut saya. Halo? Masalah tersebut secara kekeluargaan dan bermartabat nih tentunya. Nah, gimana menurut pendapat Bang Elman? Apakah permintaan DPR itu menjadi solusi terbaik untuk kedua belah pihak? Ya, boleh saja dikasih tempo ya. Katakanlah DPR, saya juga tidak paham ya masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, sebetulnya itu kan, ini kan orang-orang ID ini kan konon katanya kan orang pintar-pintar, orang yang bermartabat, orang yang berbudaya. Mestinya kan mereka mampu selama ini menyelesaikan. Tapi ini kan sepertinya kan sudah misalnya ya udah Terawan pecat. Gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi. Dari awal sebetulnya saya berpendapat ya, baik ID maupun Depkes sepertinya
secara secara terbuka, secara dengan murah hati mau memfasilitasi kepada ada seorang dokter brilian, inovatif, menciptakan terapi cuci otak atau DSA dan mampu menciptakan vaksin Nusantara ketika kita masih langka. Nah, orang-orang seperti ini kan harus difasilitasi. Jangan dihadapkan, udah, kau buktikan secara klinis. Ya ampun. Masa ada orang berinovasi, dibiarkan sendirian, bertarung. Seperti, mohon maaf ya, ini seperti domba bertarung di kandang serigala. Mohon maaf, sekali lagi. Saya tidak mau mengatakan siapa serigala, siapa domba. Tapi saya mengibaratkan ini, satu sisi ada seorang domba, di sisi lain ada serigala, ada singa. Ya mati dong dombanya. Nah, disinilah saya harapkan intervensi pemerintah, Menteri Kesehatan. Di sini juga saya minta DPR tidak boleh tinggal diam. Saya sudah mengikuti rapat kerja DPR sama ID beberapa hari yang lalu, dan saya mengapresiasi pernyataan dan sikap Komisi 9 DPR. Iya, Bang Elman, ini DPR juga meminta PBID untuk memberikan ruang bagi Dokter Terawan untuk menjelaskan kesalahannya dan memberikan pendampingan. Begitu juga dengan mediasi antara PBID dan Terawan belakangan juga digagas oleh Menteri Kesehatan. Pendapat Bang Elman? Ya, gini loh. Saya tidak mau langsung, kalau kita bicara tentang menunjukkan kesalahan, pertanyaannya di mana yang salah? Kalau salah, masa iya 40.000 pasien tidak satu pun yang mati, tidak satu pun yang mengeluh? Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan ini salah? Belum tentu. Jadi saya tidak setuju dikatakan, ya, kalau DPR minta memperhatikan kesalahan, sebetulnya terminologi itu tidak tepat. Yang benar adalah DPR mendesak ya ID bersama dengan pemerintah dalam hal ini DPR bentuk panel, bentuk tim sebagai pendamping untuk bagaimana membuat terapi cuci otak ini menjadi lebih bisa dipercaya dan lebih berguna, sehingga tidak hanya berguna buat Indonesia, tapi mungkin juga bisa menjadi go internasional. Kenapa tidak? Demikian juga vaksin Nusantara. Ngapain kita mengimpor vaksin-vaksin dari luar? Ketergantungan kita dengan vaksin luar. Di dalam negeri ada vaksin Nusantara. Tinggal kita kembangkan. Nah, tapi kalau Terawan dibiarkan sendirian, ya saya ibaratkan dia seperti domba. Ya pasti nggak mampu dia. Ya tinggal menunggu padu godam, tinggal menunggu lonceng kematian. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau satu saat Dokter Terawan akhirnya dipecat selama-lamanya. Ini kan malapetaka kan. Bayangkan betapa menjerit mereka yang sekarang menunggu giliran untuk diterapi cuci otak. Yang menurut mereka 40.000 pasien sudah membuktikan bahwa itu sangat berfaedah, sangat berguna, membuat mereka menjadi sehat. Nah, ini kan tidak fair. Jadi kalau menurut saya, terminologinya tidak boleh kita meminta ide memberikan kesalahan. Bangun lagi kerjasama. ID dengan pemerintah bersama-sama dengan Dokter Terawan buat satu tim, sehingga ini benar-benar satu saat akan menjadi temuan dari bangsa sendiri. Jadi kalau saya ikuti ya, mohon maaf ya, selama ini banyak tulisan-tulisan yang sepertinya mendeskripsikan Terawan, pernyataan-pernyataan di layar televisi, di koran. Bisa ibaratkan begini, seperti pengamat ya, pengamat tinju atau pengamat sepak bola, bukan main hasil analisanya.
Bagana begini, Bagana ini mestinya ini tendangannya harus Bagana kata penulis sepak bola. Tinju juga begini, ini mestinya uppercut ini segala. Tapi mohon maaf, dia bukan petinju. Dia tidak pernah bertinju. Dia bukan pemain sepak bola. Dia hanya penulis pengamat. Nah, kalau Dr. Terawan memang pelaku, dia buktikan 40.000 loh, bukan 4 orang loh, bukan 400, bukan 4.000, 40.000. Dan mohon maaf, jangan juga dianggap Terawan itu jual diri. Tidak. Yang memberikan testimoni itu adalah para pasien-pasien, ada mantan kepala BIN, ada mantan menteri, ada pengusaha besar, ada politisi, ada anggota dewan, dan sebagainya. Apa iya mereka-mereka ini bisa kita pengaruhi? Ya nggak mungkin lah. Masa seorang Jenderal Hendro Priyono bisa kau pengaruhi? Kau minta, tolong dong Pak, promosikan, nggak bakal. Masa kau bisa ajak-ajak si Pak Ical itu misalnya, untuk kau bilang tolong dong promosikan. Masa kau bintang Menteri Hukum dan HAM Lauli, nggak bakal. Tapi dengan spontanitas, karena mereka merasakan terselamatkan oleh Dr. Terawan, mereka butuh testimoni. Apa yang salah? Jadi saya mengatakan, di satu sisi ada seorang dokter memperlihatkan bukti nyata, 40.000 sembuh, dan mereka melakukan testimoni. Tetapi di satu sisi ada pengamat, ada penulis, ada dan sebagainya melakukan telaah. Dan orang ini mengatakan ini salah. Ini tidak benar. Ini harus dipecat nih. Di mana fairnya? Nah, disinilah sebetulnya menurut saya pemerintah harus take over. Jadi saya sangat sependapat dengan Kepala BIN dan mantan Kepala BIN Jenderal Hendro Priyono. Misalnya, kalau sama-sama ngotot, ini tetap ngotot, maka sudah waktunya barangkali dibentuk organisasi lain. Bukan tandingan, tapi organisasi profesi kedokteran di luar ID. Ya, Pak Hendro Priyono menyebutkan organisasi dokter militer. Nah, mungkin juga nanti ada organisasi dokter spesialis jantung, organisasi dokter spesialis internis, dan seterusnya. Sehingga nanti tidak ada lagi organisasi profesi kedokteran yang memonopoli sebuah kebenaran. Jadi ini saran saya, kalau ID misalnya tetap ngotot mau memecat Dr. Terawan. Begitu, Mbak Nela. Oke, Bang Elman, pada pembahasan dalam RDPU di Komisi 9 kemarin, Ketua ID Adip Kumaydi ini memastikan juga bahwa tidak ada konspirasi kok perihal adanya rekomendasi pemecatan terhadap Terawan yang katanya ini merupakan proses panjang dari 2013. Tadi menanggapi apa yang Bang Elman sampaikan terkait terapi DSA-nya yang sudah membantu lebih dari 40.000 orang yang ternyata ini sangat bermanfaat dan sebentar lagi seharusnya vaksin Nusantara ya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa sih seharusnya komunikasi yang dibangun begitu loh agar ini satu pihak ini tidak ngotot untuk pemecatan ini, dan bagaimana nih kemudian nantinya yang diharapkan sehingga nantinya bisa menghasilkan solusi terbaik nih Bang Elman? Ya, saya sih tetap berpikir positif ya. Tetapi kalau saya menduga ini kan tidak akan mau mundur kan dari sikapnya kan, dengan alasan ini sudah putusan muktamar, ya silakan. Tetapi jangan karena ada ide yang tetap mentaati hasil muktamar, lalu kita membinasakan seorang namanya Dr. Terawan yang sangat inovatif. Jadi menurut saya memang sangat tidak bagus sebuah organisasi dalam jadi tunggal. Wartawan aja kan sekarang organisasinya tidak hanya PUI, ada AJI, ada PUI, ada berbagai macam. Dan di Amerika pun saya pernah dengar, saya pernah baca, ya organisasi kedokteran ini tidak hanya satu. Jadi menurut saya juga
ada kekeliruan barangkali ya. Ini lagi-lagi barangkali pendapat saya, ada kekeliruan selama ini seolah rekomendasi ID ini sangat menentukan. Mestinya pemerintah tidak boleh seperti itu. Rekomendasi bisa menentukan, bisa tidak. Tetapi hak yang mutlak adalah pemerintah dalam ini Depkes. Jadi Depkes sebetulnya boleh memberikan izin praktek bagi dokter tanpa rekomendasi ini. Kalau itu jauh lebih fair. Tetapi kalau ada rekomendasi dari ID, bagus. Tetapi kalau tidak ada rekomendasi dari ID, Depkes mestinya berhak untuk mengeluarkan izin praktek buat dokter. Dan sekali lagi, ini sebetulnya tidak boleh membinasakan, tanda kutip ya, membunuh seorang dokter. Karena menurut saya itu kan sama dengan orasi sosial kan. Tujuan mereka mestinya bagaimana meningkatkan martabat dan kesejahteraan para dokter. Buat dokter sendiri dan buat untuk mensejahterakan rakyat di bidang kesehatan. Jadi mestinya itu tugas dokter, menghimpun menjadi wadah profesi, tidak membunuh. Ini kalau ini kan memecat Dokter Terawan secara permanen. Aduh, menurut saya tidak fair. Dan ini menurut saya itu sangat tidak manusiawi ini. Dan ini saya menganggap ini bisa dianggap melanggar HAM. Itu pendapat saya. Iya, Bang Elman. Jadi ada juga publik yang beranggapan nih jika DPR membela Dokter Terawan dan melupakan konflik internal serta kesalahan-kesalahan Terawan di masa lampau. Ini gimana pandangan Bang Elman? Siapa sih yang tidak salah? Tapi kita sudah pilih. Yang kita persoalkan di sini adalah bukan perilaku Terawan dalam berbagai hal. Ini kan yang kita bahas adalah tentang praktek terapi cuci otak sama vaksin Nusantara. Jadi itu aja, jangan melebar kemana-mana. Apa urusannya? Lah, kalau kita mencari kesalahan, emangnya dokter yang lain tidak punya kesalahan? Emangnya dokter lain, bahkan saya dengar ada juga dokter malah praktek, tapi nggak dicabut tuh. Gimana tuh? Coba, Dokter Terawan pernah nggak berpraktek membuat pasien mati? Belum ada. Tetapi kalau sampai mati, itu baru. Ini kan tidak. Berarti apa yang salah? Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak mau menanggapi kalau persoalannya melebar kemana-mana. Itu nggak fair. Saya sekarang fokus adalah mengenai terapi cuci otak dan vaksin Nusantara. Itu poinnya. Ya, semoga pemanggilan ID ke Komisi 9 kemarin ya bisa menjadi solusi. Ini Bang Elman, DPR meminta keduanya dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan bermartabat dan juga menjadi solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Terima kasih Ketua Dewan Redaksi Media Group Network, Bang Elman Saragih sudah bergabung di kesempatan Morning Traffic kali ini. Salam sehat Bang Elman.